dari tiga partai, Demokrat, PKS, Nasdem. Ketiganya satu saja mengundurkan diri dari proses nominasi Anies, sudah pasti pencapresan Anies akan gagal. Secara empirik memang harus ada bukti keras untuk menunjukkan ada permainan dalam rangka membatalkan nominasi Anies. Bukan karena bakal dijegal lawan, Anies harusnya takut ditinggal partai pendukung jelang Pilpres 2024. Koalisi semakin goyah, bos. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial sekaligus loyalis Jokowi, Denny Siregar, mengatakan Anies Baswedan tak perlu takut ada pihak musuh yang akan menjegalnya. Bakal calon presiden atau baca pres koalisi perubahan itu, kata dia, lebih baik takut jika salah satu partai pendukung malah meninggalkannya. Menurut Denny, dari 3 nama tokoh yang memenuhi survei tertinggi yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, hanya Anies yang masih belum pasti. Sedangkan Ganjar Pranowo sudah pasti jadi calon presiden karena dia diusung oleh PDI Perjuangan yang punya modal kuat, bisa mengusung calon sendirian tanpa harus berkoalisi dengan partai-partai lain. Dan Prabowo Subianto juga punya kans besar untuk maju calon presiden karena dia adalah pemilik partai sehingga dia hanya harus mencari partai lain yang lebih kecil untuk koalisi. Sedangkan Anies Baswedan adalah calon paling rentan karena dia bukan kader partai, bukan juga pemilik partai. Dia orang luar partai yang dicalonkan karena dianggap punya kans untuk menang. Karena posisinya yang rentan inilah, nama Anies Baswedan itu bukan jadi sebuah ikatan kuat untuk menyatukan 3 partai pengusungnya. Karena ketiga partai pengusung Anies ini punya agenda pribadi masing-masing. Nasdem punya ambisi untuk menjadi kingmaker dalam agenda politik mereka ke depan. Demokrat punya ambisi untuk menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden. Dan PKS napasnya lagi ngap-ngapan karena selama hampir 10 tahun mereka ada di luar kekuasaan, sehingga finansial mereka pun kurang lancar. Jadi ada benarnya yang dikatakan oleh Denny Siregar, bahwa lebih baik Anies fokus pada koalisi partainya yang sangat rentan goyah, daripada harus fokus pada isu lain soal penjegalan cawapres. Padahal dalam piagam ketum anggota KPP sudah disepakati jika siapa cawapres ditentukan sepenuhnya oleh Anies Baswedan. Kekhawatiran dan ketidakkonsistennya Anies sebagai capres inilah yang mungkin lagi-lagi menjadikan elektabilitas Anies pada pemilih kritis menempati urutan terendah dibandingkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Hal ini seperti yang diungkapkan lembaga Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Dalam presentasinya, Direktur Riset SMRC, Denny Irvandi menjelaskan bahwa suara Prabowo dan Ganjar seimbang. Selisihnya tidak signifikan secara statistik, karena kurang dari 2 kali margin of error, 3,3%. Selisih di bawah 6,6%. Sementara suara Anies berbeda signifikan dengan kedua bakal calon presiden lainnya. Lebih jauh, Denny menunjukkan bahwa dalam 6 bulan terakhir, kesukaan pemilih kepada Anies cenderung makin lemah. Bisa saja ada hal lain jadi penyebab elektabilitas Anies selalu nomor 3. Pertama, belum kompaknya sosialisasi yang dilakukan oleh parpol anggota koalisi termasuk Demokrat. Sangat mungkin Demokrat lebih mensosialisasikan jika cawapres Anies adalah AHY, bukan mensosialisasikan Anies sebagai capres. Kedua, KPP terlalu memikirkan pencegalan yang katanya dilakukan oleh pemerintah. Padahal pemerintah tidak bisa menjegal siapapun jadi capres, asal mampu memenuhi syarat sesuai peraturan. Capres dan cawapres bisa diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang memenuhi ambang batas presidensial threshold 20%. Kesulitan suatu koalisi termasuk KPP tidak tergantung orang lain, tapi tergantung niat dari parpol anggota KPP. Jika kondisinya seperti sekarang ini, KPP tidak kompak, maka penjegalan sebagaimana yang dikatakan Mahfud MD akan datang dari internal parpol. Jadi benar kata Denny Siregar, lebih baik Anies fokus pada KPP, bagaimana agar bisa kompak. Satu pemikiran tanpa niat lain yang akan mengotori kesepakatan sebelumnya. Misalnya saja Partai Demokrat yang masih terus ngotot menginginkan AHY jadi cawapres.
Padahal hak penentuan cawapres ditentukan oleh capres, yakni Anies Baswedan. Bagaimana kalau menurut Anda? Saya sudah memprediksi kalau di akhir tikungan sebelum pendaftaran calon presiden, Anies akan dilepas oleh Nasdem dan dia tidak lagi mendapatkan dukungan. Bongkar sikap pendukung Anies ke Surya Paloh. Tokoh NU Islah Bahrawi ngakak. Dulu mati-matian mencaci, kini tiba-tiba memuji Nasdem. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dan Anies Baswedan itu orangnya ambisius. Dia bisa menghalalkan segala cara hanya untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Coba lihat saja apa yang terjadi di Pilgub DKI tahun 2017. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Tokoh Nahdlatul Ulama Islah Bahrawi membeberkan tabiat politik tanah air. Ia menyebut para pendukung tokoh tertentu sesungguhnya hanyalah mainan para elit politik. Dalam hal ini, Islah menyinggung pendukungnya Anies Baswedan. Islah mengatakan, saat pendukung saling melawan satu sama lain, ada pihak-pihak yang memanfaatkan itu semua. Elit politik itu, kata dia, sedang tertawa-tawa di pulau milik pribadi. Hal ini diduga merujuk kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ia pun menyinggung soal kawan dan lawan dalam politik yang semuanya ditentukan oleh kepentingan elit saja. Islah pun mengaku merasa lucu melihat para pendukung yang mati-matian membenci, kini memuji setinggi langit. Kelihatan banget kalau mereka sebenarnya lapisan terbawah dalam kasta politik. Direktur Jaringan Moderat Indonesia ini membeberkan perjalanan Partai Nasdem sebelum mendukung calon presiden usungannya, yakni Anies Baswedan. Ia menuturkan pada Pilkada 2017 lalu, Nasdem pernah dibully habis-habisan karena mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yang menjadi lawan Anies di pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Sampai reporter Metro TV di lapangan pun jadi sasaran. Dan kita ingat, Metro TV diplesetkan jadi Metro TV. Dan pada 2019, Nasdem didoakan bubar karena jadi die hard-nya Jokowi. Namun saat ini, lanjut Islah, semua sudah berubah. Orang yang dulu membenci partai pimpinan Surya Paloh tersebut kini berbalik memuji habis-habisan. Pasalnya, Nasdem kini berpindah haluan mendukung Anies. Bahkan, Islah menyebut jika Surya Paloh kini didaulat oleh para pendukung Anies sebagai orang yang telah mendapat hidayah karena keputusannya mengusung ex-gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Islah, hal tersebut wajar dalam dunia perpolitikan. Ia mengatakan, rakyat adalah mainan elit politik. Saat pendukung saling melawan satu sama lain, ada pihak-pihak yang memanfaatkan itu semua. Memang, Nasdem dipilih oleh kaum nasionalis karena Nasdem awalnya membela Ahok dan memperjuangkan politik tanpa mahar dan tanpa sara dan rasisme. Nasdem dipilih oleh milenial karena memperjuangkan hak masyarakat dan memberikan kebaruan. Tapi itu dulu. Sekarang Nasdem justru menjadi bagian dari politik identitas tersebut dan permainan kotor akan dilanjutkan oleh Anies Baswedan dan pendukungnya yang berhasil memenangkan kontes di DKI Jakarta tahun 2017. Sekarang, Nasdem sudah pindah haluan. Nasdem bukan lagi Nasdem, tapi Radikil. Surya Paloh yang menjadi bos besar di Metro TV yang merupakan channel satu-satunya yang menayangkan berita dalam bahasa Mandarin. Dan banyak presenter keturunan Tionghoa sudah mendukung Anies yang digadang-gadang oleh kaum radikalis dan pendukung pengacau. Entah apa yang merasuki Nasdem membuat Surya Paloh buru-buru mencapreskan Anies. Begitu tidak ada empati politik dan benar-benar memberikan citra busuk bagi Nasdem dan Anies Baswedan. Selama Indonesia merdeka, peristiwa deklarasi Capres Anies oleh Nasdem merupakan peristiwa yang paling kelam. Kelam sekelam-kelamnya, di mana partai nasionalis yang seharusnya menolak Anies dan politik identitas yang dimainkan oleh timnya malah merangkul dan mengatakan Anies is the best. The best kasih molos proyek. Artinya apa? Pada pemilu 2024 mendatang, Anies dan Nasdem berpotensi besar memainkan isu SARA tersebut bersama PKS, Partai Umat, dan para buzzernya. Gak kebayang kalau Anies jadi presiden. Si Rizik bisa saja ditunjuk jadi Menteri Agama. Dengan demikian, daripada Nasdem mengusung Anies yang berpotensi merugikan diri sendiri serta merotokkan brewok Om Paloh, mending mengusung kadernya saja. Seperti Ahmad Sahroni yang tidak bisa dibilang bagus, tapi lebih baik daripada Anies.
Bagaimana kalau menurut Anda?